Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Rosita, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 3, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Muhammad Yusuf Saifullah Jamal, SPDI, MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dinasti-dinasti kecil. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya dinasti-dinasti kecil. Yang pertama, terlalu lama dijabat oleh Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui, bahwa dinasti Abbasiyah berkuasa selama lebih dari 500 tahun. Masa pemerintahan yang sangat panjang ini menimbulkan kelelahan, baik di kalangan penguasa maupun rakyat, terhadap kekuasaan Abbasiyah yang terpusat di Baghdad. Kebijakan dan struktur pemerintahan Abbasiyah yang mapan sulit menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika di wilayah-wilayah pinggiran kekhalifahan. Akibatnya, timbul aspirasi otonom lokal di berbagai daerah untuk memiliki identitas dan kekuasaan yang lebih kuat. Yang kedua adalah Harun ar-Rasyid memberikan jabatan-jabatan kepada yang menjadi pendiri dinasti kecil. Selama pemerintahannya, Harun ar-Rasyid menerapkan desentralisasi kekuasaan dan pemerintahan. Harun ar-Rasyid memberikan derajat otonomi dan wewenang yang cukup besar kepada para gubernur regional ini. Ia mengizinkan mereka untuk menjalankan kontrol dan pengambilan keputusan yang substansial atas wilayah yang mereka urus. Tujuannya adalah untuk memperkuat pegangan kekhalifahan Abbasiyah atas wilayahnya yang luas dan beragam. Namun, hal ini justru memicu munculnya dinasti-dinasti kecil yang akhirnya melemahkan kekuasaan terpusat Abbasiyah. Dinasti kecil yang pertama adalah dinasti Aglabiyah. Dinasti Aglabiyah berdiri pada tahun 800 sampai 909 Masehi dengan daerah Tunisia dan Aljazair sebagai wilayah kekuasaannya. Dinasti Aglabiyah ini didirikan di Aljazairiyah dan Sisilia oleh Ibrahim bin Aglab, seorang yang dikenal mahir di bidang administrasi. Dengan kemampuan ilmu administrasinya, ia mampu mengatur roda pemerintahannya dengan baik. Dinasti Aglabiyah ini dikuasai oleh beberapa penguasanya. Di antaranya ada Ibrahim bin Aglab, Abdullah I, Ziyadatullah bin Ibrahim, Abu Iqbal bin Ibrahim, Abu al-Abbas Muhammad, Abu Ibrahim Ahmad, Ziyadatullah II bin Ahmad, Abu al-Ghranik Muhammad II bin Ahmad, Ibrahim II bin Ahmad, Abu al-Abbas Abdullah II, dan Abu Mudhar Ziyadatullah III. Kemajuan dinasti Aglabiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang politik. Di antaranya, ketangguhan militer dengan armada laut yang menjelajah Laut Tengah dan pantai Eropa. Ekspansi wilayah ke Sisilia, Tunisia, pantai Italia, kota Roma, dan pantai Yugoslavia. Diterapkannya semangat egalitarisme antara orang Arab dan Barbar, kebijakan jihad yang dipimpin oleh ulama besar mazhab Maliki seperti Ziyadatullah I. Yang kedua, kemajuan di bidang kebudayaan, seperti pembangunan kota-kota megah seperti Tunisia dan Sisilia, pendirian Masjid Qairawan yang megah, pembangunan 10.000 benteng di pertahanan Afrika Utara. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, kota Qairawan menjadi pusat terpenting mazhab Maliki menggantikan kota Madinah. Lahirnya intelektual Islam terkemuka seperti Syahnun, Yusuf ibnu Yahya, Abu Zakaria al-Kinani, dan Isa ibnu Muslim. Karya-karya penting mazhab Maliki tersimpan di Masjid Qairawan. Yang keempat, kemajuan di bidang perekonomian, pendapatan dari sektor pertanian, perdagangan dan industri, pembangunan bendungan untuk irigasi, peningkatan infrastruktur perdagangan seperti jalan dan angkutan.
Bani Aghlabiyah berkuasa selama 1,5 abad. Badai kehancuran mulai mengancam, lambat laun dinasti ini mengalami tanggap penurunan, tepatnya pada abad ke-9. Kemunduran ini terjadi di bidang politik yang disebabkan oleh gencarnya propaganda orang-orang Syiah yang dimotori Abu Abdullah Asy-Syiah atas perintah Ubaidillah al-Mahdi, pendiri dinasti Fatimiyah. Kuatnya pasukan yang dibentuk kelompok Syiah dan sekte Ismailiyah ini kemudian mampu menggulingkan dinasti Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi, yang pada saat itu diperintah oleh Ziyadatullah II, dan sekaligus menandai berdirinya dinasti baru dan terkenal bernama dinasti Fatimiyah. Artinya dinasti Aghlabiyah juga berakhir di tangan dinasti Fatimiyah. Yang kedua adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam yang berdiri di Afrika Utara. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada 909 Masehi sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Di dalam ensiklopedia disebutkan bahwa seruan untuk membentuk dinasti Fatimiyah berhasil karena dilakukan dengan sistem perencanaan dan pengaturan yang baik. Para dai yang bertugas menyebarluaskan seruan tersebut berhasil menjadikan wilayah Maroko sebagai negeri Syiah, mendeklarasikan berdirinya dinasti Fatimiyah untuk pertama kalinya di daerah Ruqadah pada tanggal 21 Rabiul Tsani 297 Hijriah atau 15 Januari 910 Masehi. Tokoh-tokohnya yaitu Ubaidillah al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur, Al-Mu'iz, Al-Aziz, Al-Hakim, Az-Zahir, Al-Muntasir, Al-Musta'il, Al-Amir, Al-Hafiz, Az-Zafir, dan Al-Faiz. Kemajuan dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada kemajuan administrasi pemerintahan. Pengelolaan negara dengan mengangkat menteri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok militer dan yang kedua kelompok sipil. Kelompok militer terdiri dari pejabat militer dan pegawai khalifah, petugas keamanan, dan resimen militer. Sedangkan kelompok sipil terdiri dari kodi, ketua dakwah, inspektur pasar, pendaharawan negara, kepala urusan rumah tangga raja, petugas pembaca Al-Quran, dan sekretaris berbagai departemen. Puncak kejayaan politik dan pemerintahan terjadi pada masa Khalifah Al-Aziz. Wilayahnya mencakup Mesir, Suriah, sebagian Irak, Hijaz, Yaman, hingga pantai Atlantik dan Mosul. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu pembangunan Masjid Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar, salah satu perguruan Islam tertua. Pendirian Dar al-Hikmah oleh Khalifah Al-Hakim sebagai perguruan Islam setara dengan lembaga pendidikan di Cordoba dan Baghdad. Pembentukan Jamiah Ilmiah, Akademi untuk Riset Ilmiah. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Yang pertama, politik terhadap masyarakat Sunni. Awalnya toleran, tetapi kemudian memaksa masyarakat Sunni menganut ajaran Syiah. Masa Al-Aziz, pembatalan sholat tarawih di seluruh masjid pada tahun 372 Hijriah. Masa Al-Hakim, pemerintah membunuh orang yang tidak mengakui keistimewaan Ali. Yang kedua, melemahnya pengawasan daerah. Sulit mengontrol wilayah taklukan seperti Mesir, Suriah, dan Palestina. Terjadi pemberontakan seperti keluarga Tayyi dan pasukan Jerahid di Palestina, serta kelompok Koromitoh di Suriah. Sebagian khalifah menyerahkan pengawasan daerah kepada amir, melemahkan kontrol pusat. Yang selanjutnya adalah peran khalifah tidak optimal. Kemudian, konflik dalam tubuh militer. Yang ketiga adalah dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Muslim yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi pada abad ke-12. Dinasti ini terkenal karena perannya dalam Perang Salib, terutama dalam merebut kembali Yerusalem dari pasukan Salib pada tahun 1187. Ayyubiyah berkuasa di wilayah-wilayah seperti Mesir, Suriah, Palestina, dan bagian dari Jazirah Arab. Al-Ayyubi yang berasal dari keluarga Kurdi awalnya melayani di bawah pemerintah Fatimiyah di Mesir,
Setelah menjadi panglima militer, Salahuddin berhasil merebut kekuasaan di Mesir pada tahun 1171 dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Kemajuan dinasti Ayyubiyah. Pertama, mengembalikan pengemalan ajaran Sunni kepada masyarakat di wilayah Mesir dan wilayah Syria yang telah lama dipengaruhi ajaran-ajaran Syiah. Kemudian, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal untuk dijadikan sebagai sarana pengembangan ajaran-ajaran Sunni. Membangun irigasi pertanian, membangun rumah sakit, berkembangnya ilmu sastra dan ilmu pengetahuan, memberhentikan para amir yang lemah, dan Perang Hittin. Kemunduran dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, karena adanya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Ayyubiyah, adanya pembagian wilayah kekuasaan kepada keluarga Ayyubiyah sepeninggal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, Al-Malik Al-Afdol menguasai wilayah Damaskus, Salahuddin Al-Aziz menguasai wilayah Kairo, Az-Zahir menguasai wilayah Aleppo, dan Al-Adil, saudara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang terakhir adalah dinasti Mamluk atau dinasti Mamalik. Ada 3 pendapat terkait dengan latar belakang berdirinya dinasti Mamluk di Mesir. Yang pertama, mereka sudah muncul sejak masa pemerintahan Daulah Abbasiyah sekitar abad ke-9 Masehi. Mereka direkrut dari kawasan Kaukasus dan Laut Hitam untuk dijadikan sebagai pasukan. Yang kedua, mereka adalah tawanan penguasa dinasti Ayyubi yang dijadikan budak oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka dididik dan dilatih menjadi tentara, kemudian dijadikan sebagai pasukan kerajaan, dan ditempatkan sebagai kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Yang ketiga, mereka adalah para budak bangsa Turki dan bangsa Mongol yang dibeli oleh Sultan Malik As-Saleh, penguasa dinasti Ayyubiyah. Mereka ditempatkan di pulau kecil, Raudoh di banjaran Sungai Nil. Sultan membeli budak-budak tersebut sebagai pelayannya. Ternyata, dalam perkembangannya, mereka memiliki kemahiran dalam bidang kemiliteran dan loyalitasnya yang tinggi sehingga di antara mereka diberi kedudukan sebagai komandan pasukan dinasti Ayyubiyah dan menghantarkan mereka merengkuh kekuasaan di Mesir. Dinasti Mamluk terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dinasti Mamluk Bahri. Pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi, di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk. Para budak tersebut berasal dari suku Kipchak, Rusia Selatan, yang berdarah campuran antara Mongol dan Turki, yang dibeli oleh Sultan Malikussalih Najmuddin Ayyub dari dinasti Ayyubi. Di Mesir, mereka ditempatkan di pulau kecil Raudoh yang terletak di delta Sungai Nil. Oleh karena itu, mereka disebut Al-Mamalik Al-Bahriyah atau Mamluk Bahri, yang juga berarti Mamluk Laut. Yang kedua adalah dinasti Mamluk Burji. Mamluk Burji atau dikenal juga dengan Mamalik Jarakisiyah adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Qalawun yang ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara atau buruj. Tokoh-tokoh dinasti Mamluk sangat banyak. Yang pertama, dinasti Mamluk Bahri terdiri dari Sajarutudur, Mu'izzuddin Aibak, Masyur Nuruddin, Aisir, Nasiruddin Muhammad. Dan Mamluk Burji terdiri dari Dahir Syaifuddin Barku, Mansur Izzuddin Abdul Aziz Adil Al-Musta'in. Pemerintahan dinasti Mamluk. Sistem pengangkatan dan pergantian pemimpin pemerintahan, lembaga dan jabatan penting, perluasan wilayah kekuasaan. Peninggalan dinasti Mamluk, ilmu-ilmu keislaman dengan beberapa tokohnya, ilmu-ilmu semesta, dan ekonomi. Meskipun Mamluk mampu mempertahankan kekuasaannya selama hampir 250 tahun, pada akhirnya dinasti ini runtuh akibat serangan dari Kekaisaran Ottoman. Pada pertempuran Ridania tahun 1517, pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Selim I mengalahkan pasukan Mamluk dan Mesir menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.